Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamda hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa natubu ilallahi biqauli istighfaral mustaghfirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi wasilah kita diberikan syafaat ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita para umatnya. Nah, para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali bersilaturahim ya lewat online Jannahku ya. Semoga para jemaah sekalian kami doakan dari pesantren Quran Jannahku ya bagi jamaah yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosanya, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga menjadi pembersih ya dosa-dosa ya orang-orang yang sakit, dan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Nah, para jamaah sekalian, sekarang kita masuk tanya jawab ya. Bagi para jamaah yang ingin bertanya silakan bisa melalui ya jannahku.org atau secara langsung ya dipersilahkan. Insyaallah ya kita ya akan berusaha sharing kepada para jamaah sekalian. Nah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan dari jamaah Jannahku ya, saya akan bacakan. Assalamualaikum, maaf mau tanya nih Tat. Misal suami sudah berkali-kali KDRT, kederet ya, KDRT itu kederet ya para jamaah, bukan ya. KDRT kekerasan dalam rumah tangga para jamaah, bukan kederet ya. Namun ortu perempuan baru tahu sikap menantunya selama ini, ya kan? Karena si istri mengadu karena udah kelewatan. Kalau orang tua cowok sudah tahu dari lama, tapi seperti pura-pura nggak tahu, kura-kura dalam perahu, ya. Nah, itu juga karena anaknya sendiri yang mengadu. Nah, keluarga si cewek ini ya meminta baik-baik dong bertemu dengan keluarga cowok atau ibunya untuk bersilaturahim dan sekalian membicarakan masalah ini baik-baik agar kedepannya tidak terulang karena dianggap ini udah kelewatan. Tapi pihak keluarga cowok tidak mau karena katanya bukan urusan dia dan juga alasannya tidak mau malu-maluin kedua keluarga. Nah, intinya harusnya gimana tuh Tat dalam Islam menghadapi persoalan begitu? Mungkin itu aib suami istri, tapi apa kalau sudah KDRT istri tidak boleh meminta bantuan semacam itu secara bukan kejadian sekali tapi berulang-ulang dan masalahnya pun sepele, ya Allah. Ya, kita menjawab para jamaah sekalian dari kami Al-Faqir, ya Abdul Aziz Al-Hafidh dan para tim jamaah Jannahku ya, insyaallah kita akan sharing. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para jamaah sekalian, kita ini sebagai laki-laki ya sebagai seorang kepala rumah tangga ya harus memperlakukan ya anggota keluarga kita itu dengan baik karena itu merupakan tanggung jawab kita. Betul memang di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-34 ya kata Allah Subhanahu wa taala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Iya, betul kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, qawwam ya, bagi perempuan. Ya, mereka dilebihkan dari sebagian lain. Maksudnya laki-laki itu dilebihkan dari wanita, dari tenaganya, dari apanya itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan para laki-laki, para suami itu yang menafkahkan hartanya ya kepada istrinya. Tetapi kita ya sebagai suami tidak boleh melakukan kekerasan kepada seorang istri, apalagi ini berkali-kali gitu ya. Ini saya baca pertanyaannya berkali-kali. Ya, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kita tidak boleh menzalimi ya. Orang yang zalim
ya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Bahkan hewan saja nanti akan minta ya keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman. Ya apalagi kita sebagai manusia, ya nggak boleh kita zalim ya kepada orang lain. Inni haramtu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengharamkan diriku itu zalim. Ya, Allah saja mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Nah, kita dilarang, haram berbuat zalim itu. Ya, nggak boleh kita menganiaya ya, apalagi memukul ya kepada istri kita. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarga kalian, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Itu kata Nabi SAW. Ya, kita harus menjadi yang terbaik kepada keluarga kita. Ya, kalau ada masalah, ya di mana sih rumah tangga yang tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Ya, tetapi jangan sampai kita mengeluarkan ya apalagi tenaga kita untuk memukul istri kita. Naudzubillah min zalik. Ya, naudzubillah min zalik. Karena ini sudah melanggar hukum agama, dilanggar. Kemudian hukum negara juga dilanggar. Nggak boleh kalau kita laporkan ke polisi, kemudian kita ada buktinya seorang istri dipukul sampai merah, bisa sampai biru, itu bisa terjerat hukum. Udah hukum agama dilanggar, kemudian hukum negara juga dilanggar, nggak boleh. Ya, haram ya. Nah, istri mengadu kepada keluarganya, boleh. Istri meminta perlindungan kepada keluarganya, boleh. Ya, tidak mengapa, apalagi sudah kelewatan. Suami sudah kelewatan. Ya, kalau misalnya masih bisa diperbaiki, ini kan bertanya sudah berkali-kali Ustadz, ya KDRT, ya Allah. Nah, istri untuk bersilaturahim boleh, ya. Kemudian kita sebagai orang tua, suami juga harus menasihati anaknya, ya kan? Apabila dia menzalimi istrinya, nasihati. Ya, walaupun itu memang bukan urusan kita, gitu kan? Karena rumah tangga mereka, tapi orang tua itu masih boleh, ya, boleh dia menasihati anaknya, gitu kan? Ya, tapi ada norma-normanya, jangan sampai ya kelewat batas, gitu kan? Nah, dalam Islam ahli persoalan itu mungkin itu, ya kan, beliau menanyakan boleh nggak tuh istri boleh nggak minta bantuan semacam itu? Ya tadi sudah kita katakan boleh, ya. Apalagi unik untuk apa namanya? Kemaslahatan nanti ke depannya. Kalau misalnya tidak dilaporkan seperti itu, mungkin akan menjadi-jadi, ya, akan menjadi-jadi. Tapi karena kita laporkan, ya, kemudian ada silaturahim, anggota keluarga bertemu, insya Allah itu akan berdamai. Intinya kita nggak boleh ya zalim, memukul apalagi kepada istri kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, kata Allah, ya orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu. Ini maksudnya suami nih, jagalah kamu ya dan keluargamu ya dari api neraka. Ini tanggung jawab kita. Oleh karena itu para ayah, para bapak, para abi, ya, mempunyai tanggung jawab yang besar. Ya, jangan sampai amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita zalimi, ya, apalagi dengan kita pukul, ya, dan seterusnya. Ini diharamkan oleh ajaran kita, oleh syariat kita, dan juga tidak boleh dalam hukum negara kita menzalimi orang lain, ya. Kurang lebihnya demikian yang bisa disampaikan dari Al-Faqir. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi bagi jemaah yang ingin bertanya silahkan mengunjungi website jannahku.org. Ya, insyaallah kita bersilaturahim kembali. Ya, wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.